Pesona si gadis desa, episode 25, penyebab keributan. Sambil menunggu putranya pulang, Abigail mengajak suaminya untuk duduk berbincang. Dia mendapat laporan dari bawahannya kalau siang tadi Vedo mengamuk di perusahaan. Dan penyebab dari keributan itu adalah Kanita, anak dari salah satu kolega bisnis suaminya. Apa yang sudah dilakukan Kanita hingga membuat Vedo menjadi begitu marah, Matt? Matteo menghela nafas dalam. Dia lalu menarik pinggang Abigail agar duduk di atas pangkuannya. Sambil membaui aroma tubuh istrinya yang selalu harum, Matteo menjelaskan masalah yang membuat Vedo mengamuk bahkan sampai bersikap sedikit kasar. Kanita terlalu memaksakan perasaannya pada Vedo, darling. Dan itu membuat putra kita merasa tidak nyaman. Siang tadi Kanita bahkan nekat mengajak Dominic untuk datang ke kantor dengan alasan ingin mengajak aku dan Vedo makan siang bersama. Awalnya kedatangan mereka sempat ingin ditolak, tapi Kanita menyadarinya dengan cepat kemudian memohon padaku agar bisa dipertemukan dengan Vedo. Dan aku terpaksa membawa mereka masuk ke ruangan Vedo karena tak enak hati pada Dominic. Lalu apa yang mereka bicarakan sampai-sampai Vedo mengamuk tak mengenal tempat? Tanya Abigail ingin tahu. Jujur saja aku tidak suka jika putra kita bertindak kasar di hadapan umum. Terlebih lagi pada wanita. Aku paling pantang dengan hal-hal seperti ini, Matt. Iya, darling, aku tahu. Tadinya aku itu ingin datang melerai, tapi Dominic menahanku. Dia berpikiran kalau itu hanya kesalahpahaman kecil antara Vedo dengan Kanita. Jadi ya sudah, akhirnya kami hanya menonton mereka dari jauh. Tapi darling, aku rasa Kanita pasti telah mengucapkan sesuatu yang membuat Vedo merasa tersinggung. Jika tidak, Vedo tidak akan mungkin tega bertindak begitu kasar di depan para karyawannya. Selama ini putra kita tidak pernah menunjukkan sikap arogan seperti itu. Aku yakin sekali pasti ada yang salah dengan perkataan Kanita, ucap Matteo menebak-nebak. Memang benar saat pertengkaran itu terjadi, baik Matteo maupun Dominic, mereka tidak mendengar dengan jelas kata-kata apa saja yang menjadi pemicu keributan tersebut. Yang mereka tahu hanyalah Kanita yang sedang terduduk di lantai sebelum akhirnya diseret keluar oleh para penjaga. Dan selebihnya Matteo sudah tidak tahu apa yang terjadi. Tatapan mata Abigail terlihat begitu dalam saat dia merasa kalau Kanita sudah terlalu jauh mengusik ketenangan putranya. Sebagai seorang ibu, sudah pasti Abigail tidak akan terima jika putranya sampai merasa tidak nyaman. Karena selama ini Abigail selalu memastikan kalau Vedo, Kayo, dan juga suaminya hidup dalam kebahagiaan. Selamat malam ayah, ibu. Matteo dan Abigail menoleh saat mendengar sapaan putra mereka. Setelah itu Abigail bergegas turun dari pangkuan suaminya kemudian menghampiri Vedo yang sudah duduk dengan wajah tak senang. Ada apa? Apa ada yang mengusik hari-harimu? Tanya Abigail seraya membelai lembut kepala putranya. Dia paling benci jika melihat putranya murung begini. Bu, boleh tidak kalau aku menculik Luri dan membawanya datang ke negara ini? Rasanya sungguh tidak enak berjauh-jauhan dengannya, Bu. Ucap Vedo meminta pendapat sang ibu. Matteo membelalakan mata saat mendengar keinginan putranya. Ingin rasanya dia melemparkan asbak ke kepala buaya darat yang kini tengah memperlihatkan raut wajah memelas. Namun sedetik kemudian Matteo tersenyum kecil. Dia seperti dejavu melihat sikap Vedo yang tidak bisa berjauhan dengan gadis yang sedang disukainya. Aku tidak menyangka kalau sikap ini akan menurun pada Vedo. Dulu kan aku juga merasa gila seperti ini setiap kali Abigail pergi ke luar negeri untuk menjalankan misi. Wah,
Rupanya Vedo benar-benar anakku. Luar biasa. Batin Matteo. Ved, Luri itu gadis baik-baik. Ibu yakin ayah dan ibunya tidak akan mengizinkanmu membawanya datang ke Jepang. Lagi pula kau kan bisa melakukan video call padanya untuk melepas rindu. Zaman sudah sangat canggih sayang, sahut Abigail dengan sabar. Ekor mata Abigail melirik ke arah suaminya yang sedang tersenyum-senyum tidak jelas. Dari aura mesum yang muncul di matanya, Abigail yakin sekali kalau suaminya sedang memikirkan sesuatu yang kurang ajar. Karena tadi Abigail sempat merasa familiar dengan kata-kata Vedo yang menyebut jika dirinya tidak sanggup hidup berjauhan dari Luri. Abigail kemudian ingat kalau dulu Matteo seringkali muncul di kamarnya ketika dia sedang berada di luar negeri. Like father, like son. Mungkin ini adalah pepatah yang cocok untuk anak dan suaminya. Sama-sama pembual bermulut manis. Tidak puas jika hanya video call saja, Bu. Aku ingin memeluknya, memegang tangannya, kemudian mengajaknya makan malam romantis. Aku ingin seperti itu, Bu. Vedo menatap ibunya dengan tampang yang dibuat semenyedihkan mungkin. Dia sangat berharap kalau ibunya akan bersedia untuk membawakan Luri padanya. Ayolah, Bu. Aku sangat menderita sekarang. Hatiku tersiksa, desak Vedo lirih. Abaikan saja rengekan buaya itu, darling. Dia hanya sedang menebar racun untuk merusak sistem saraf otak di kepalamu agar kau mau patuh padanya. Kalau memang benar dia menyukai Luri, harusnya dia bisa menjadi pria yang lebih berani, bukan malah bersembunyi di bawah ketiak ibunya, sambung Matteo cemburu melihat Abigail yang terus dipeluk oleh putra mereka. Bilang saja kalau ayah itu sedang cemburu, iya kan? Ejek Vedo. Wajar jika ayah cemburu pada istri ayah sendiri. Sedangkan kau, jangankan kekasih, ungkapan cintamu saja ditolak. Tidakkah menurutmu kau adalah pria yang sangat menyedihkan? Matt, kau sepertinya sedikit keterlaluan. Sebagai ibunya aku tidak terima jika putraku dianggap lemah seperti itu. Aku tidak terima. Cepat-cepat Matteo menghampiri istrinya saat menyadari ada nada kemarahan di sana. Dia lalu mendorong tubuh Vedo kemudian memeluk tubuh istrinya dengan sangat erat. Maafkan aku, darling. Aku tidak benar-benar ingin merendahkan putra kita. Tadi itu aku hanya sedang bercanda saja. Sungguh. Jangan marah ya. Please. Aku bukan marah. Tapi aku tidak terima. Bercanda boleh-boleh saja, Matt. Tapi kau harus tetap menjaga perasaan orang yang sedang kita ajak bicara. Bagaimana jika seandainya Vedo adalah orang lain, kemudian dia merasa tersinggung gara-gara candaanmu tadi? Apa yang akan kau lakukan? Tanya Abigail. Vedo menyeringai puas melihat ayahnya yang mati kutu hingga tidak berani bicara lagi. Dia kemudian melihat ke arah tangga saat mendengar suara adiknya. Wah, wah, wah. Sepertinya sedang ada diskusi yang sangat serius di sini. Apa aku boleh ikut bergabung? Tanya Kayo yang baru saja keluar dari kamarnya. Sayang, kau cantik sekali malam ini. Mau pergi kemana? Tanya Abigail seraya memperhatikan penampilan putrinya yang sudah rapi. Oh, aku ingin pergi menghadiri acara pernikahan temanku, Bu, jawab Kayo. Teman yang mana? Kenapa kau tidak mengatakan apapun pada ibu sebelumnya? Sadar kalau ibunya sedang curiga, Kayo pun segera memberikan penjelasan. Dia tidak mau kalau keluarganya sampai berpikiran macam-macam. Kabar ini sedikit mendadak, Bu. Biasalah, MBA, Married by Accident. Matteo, Vedo, dan Abigail membulatkan mulut mereka begitu tahu kalau teman Kayo menikah karena sudah hamil lebih dulu.
Mereka kemudian memberi sedikit petuah agar Kayu tidak mengikuti jejak temannya yang berperilaku tidak baik. Ayah, Ibu, dan Kak Vedo tenang saja karena aku akan menjaga kehormatanku dengan sangat baik. Aku sudah dididik sejak kecil agar tidak tumbuh menjadi gadis yang gampangan. Maka dari itu kalian tidak usah terlalu mencemaskan aku. Semuanya pasti akan baik-baik saja sampai batas waktunya tiba. Gadis baik, ayo beri ibu satu pelukan hangat, ucap Abigail terharu. Keempat orang tersebut saling berpelukan dengan begitu harmonis. Mereka bertiga bergantian mencium kening dan pipi Kayu sebelum akhirnya membiarkan gadis tersebut untuk pergi ke acara resepsi pernikahan temannya.